Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham dari sektor perbankan yang bisa kita perhatikan pada hari Senin pada tanggal 10 Juli tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham BRIS. Oke, kita lihat pergerakan saham BRIS saat ini masih ada di atas MA20 ya teman-teman ya. Artinya MA20 saat ini merupakan area support terdekat dari saham BRIS teman-teman. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, BRIS berhasil menguat 1,46% ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat volumenya ini, volumenya lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatkan area-area support dari saham BRIS. Di sini saham BRIS masih tertahan di area moving average 60 ya teman-teman, di area harga 1710 hingga 1730 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry saham BRIS ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Bisa memanfaatkan area supportnya di area harga kisaran 1705 hingga 1725 teman-teman. Dan targetnya di sini kita bisa melihat ada area resisten yakni di area harga kisaran 1795 hingga 1815 teman-teman. Oke, kita coba tarik garis. Oke, ini area target dari kenaikan saham BRIS ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini bisa memanfaatkan adanya area support di area MA60 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih bertahan di atas garis MA20, maka BRIS masih cukup menarik dan berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing pada hari Jumat kemarin. Kalau kita perhatikan pada tanggal 7 Juli ini asing ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kita lihat ada broker NI dan OD yang melakukan akumulasi di saham BRIS teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode ARTO. Oke, ARTO ini juga masih cukup menarik. Trennya bergerak di fase uptrend. Kalau kita perhatikan saat ini ada area support terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham ARTO, yakni kita bisa perhatikan dari garis moving average 20 ya teman-teman ya, di area harga 3120. Jadi di area ini kita bisa amati teman-teman. Kalau misalkan ARTO besok dia menyentuh area MA20 dan dia mantul, maka kita bisa mulai entry beli ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat candle seperti ini dan ARTO juga ini gagal menembus area MA5. MA5 ini merupakan area resistance dari saham ARTO ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ini ada MA20 yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham ARTO. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham ARTO. Oke, ARTO pada hari Jumat kemarin tanggal 7 Juli asing ada net sell. Oke, untuk broker transaksi kalau kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Kita lihat ini BB yang melakukan penjualan dengan jumlah lot yang lumayan banyak teman-teman. Oke, jadi kita perhatikan MA20, jadi kita wait and see terlebih dahulu ya teman-teman untuk ARTO. Oke, next kemudian ada saham dan kode BDMN. Oke, BDMN ini juga menarik, trennya dia bergerak naik. Kita perhatikan ini MA5 ini merupakan area support kuat ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan begitu harga menyentuh area MA5 ini ada kecenderungan harga bergerak naik. Pada hari Jumat kemarin ini BDMN melemah 0,32% teman-teman. Kalau misalnya kita lihat candle seperti ini ada ekor di atas, ini menandakan bahwa BDMN saat ini masih ada tekanan jual. Dan kita bisa perhatikan area MA5 di kisaran harga 3090 hingga 3120-an teman-teman ya. Jadi kalau misalkan besok pada hari Senin BDMN ini mantul, artinya dia masih tertahan di area MA5, kita bisa ikutan beli teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata MA5 ini dijebol, kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Karena kalau MA5 dijebol ada potensi BDMN akan turun, dan kalau turun dia akan menuju ke area support selanjutnya. Kita lihat di sini ada area MA20 ya teman-teman ya. Kalau misalkan MA5 dijebol. Oke. Jadi kalau misalkan kita coba ukur kalau MA5 jebol dan dia menuju MA20, penurunannya kalau kita ukur berkisar sekitar 5,65% ya teman-teman ya. Karena ini masih di area support, kalau kita entry di garis MA5 di area MA5 masih cukup oke, artinya resikonya masih kecil ya teman-teman. Oke. Dan targetnya kalau misalkan BDMN pada hari Senin besok dia mantul, maka dia akan menuju area resistance. Di sini kita perhatikan ada area resistance di kisaran harga 3200 hingga 3290-an ya teman-teman, atau 3300. Oke, kita coba tarik garis. Oke, ini target dari kenaikan saham BDMN.
Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BDMN. Oke, BDMN asing ada net buy. Kalau kita lihat dari tanggal 5 Juli hingga tanggal 7 Juli kemarin, asing terus melakukan pembelian ya teman-teman ya. Oke, untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan ini ada distribusi ya teman-teman ya untuk BDMN. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk BDMN. Oke, next kemudian ada saham kode Agro. Oke, Agro. Ya, Agro juga trennya masih cukup menarik. Dia bergerak di fase uptrend teman-teman. Ini MA5 saat ini merupakan area support dari saham Agro teman-teman ya. Di selama pergerakan saham Agro ini masih mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA100, maka Agro masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di area MA200 ya teman-teman ya, di area harga kisaran 440 hingga 450-an, yang mana area ini berpotensi akan dituju oleh Agro teman-teman ya. Oke, jadi untuk saat ini teman-teman bisa memanfaatkan area support untuk entry beli, yakni di area support MA100 dan MA20 ya teman-teman ya, di area kisaran harga 388 hingga 390-an teman-teman ya. Karena kalau kita lihat candle seperti ini masih ada potensi Agro akan turun teman-teman ya. Terlebih kalau kita perhatikan ini volumenya juga lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya teman-teman. Jadi untuk Agro saat ini wait and see terlebih dahulu sambil kita melihat di area support MA100 dan MA20 ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Agro. Oke, Agro ini ada distribusi asing, ada net sell untuk broker transaksi. Kalau kita lihat di sini ada distribusi juga ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan 4 broker teratas yang melakukan penjualan dengan jumlah lot yang lumayan banyak. Ini ada GR, CC, BK, dan LG. Oke, itu untuk Agro. Next kemudian ada saham dan kode BTPS. Oke, BTPS juga masih menarik, trennya ini bergerak uptrend. Pada hari Jumat kemarin dia melemah 0,45%, dan kalau kita lihat volumenya juga tidak terlalu tinggi ya teman-teman ya. Artinya volume pada hari Jumat lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya. Oke, kita bisa perhatikan area support di garis MA100 di kisaran harga 2180-an, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh BTPS teman-teman. Area ini merupakan area support yang mana berpotensi dia mantul di area ini teman-teman. Jadi kita bisa perhatikan area support di area harga kisaran 2180 hingga 2200 teman-teman. Kalau misalkan hari Senin besok berhasil mantul, maka kita bisa entry beli teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia jebol dari garis MA100, kita lebih baik wait and see terlebih dahulu, karena kalau dia jebol dari garis MA100 berpeluang BTPS akan kembali turun, dan kalau turun dia akan menguji area support selanjutnya. Kita bisa melihat ada MA20 dan MA60 teman-teman di area sini. Oke, jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu di saham BTPS sambil kita amati area MA100. Nah, kalau misalkan MA100 ini berhasil mantul, maka ini ada area resisten, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham BTPS, yakni di area harga kisaran 2300 hingga 2340. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BTPS. Oke, BTPS ini asing ada net sell ya teman-teman ya. Ini dari tanggal 4 Juli hingga tanggal 7 ini asing terus melakukan distribusi. Untuk broker transaksi, kalau kita lihat di sini juga ada distribusi ya teman-teman ya. Ini seller masih dominan dibanding dengan buyer. Oke, next kemudian ada saham kode BPKP. Oke, BPKP juga menarik, trennya dia bergerak naik. Saat ini dia ada di atas garis MA100 dan MA5 ya teman-teman ya. Ini MA5 ini merupakan area support terdekat dari saham BPKP. Oke, hari Jumat kemarin BPKP berhasil menguati plus 0,91%. Namun kalau kita lihat pergerakan atau kenaikan dari BPKP ini tidak didukung oleh dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Ini volume ini lebih kecil dibanding dengan volume satu hari sebelumnya. Artinya bagi teman-teman yang ingin entry, lebih baik nunggu dia koreksi di area support MA5 teman-teman, di area harga kisaran 108-an teman-teman. Oke, dia sempat ada di area harga tertinggi di 113 ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 6 Juli dan tanggal 7 dia mentok di area harga 113. Ini artinya area 113 ini merupakan resisten yang cukup kuat untuk saham BPKP teman-teman. Oke, jadi
lebih baik saat ini wait and see terlebih dahulu dan bisa mantau di area support di MA5 dan MA100 di kisaran harga 107-108 ya teman-teman ya untuk pergerakan dari saham BPKP. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BPKP. Kalau kita perhatikan nih, asing ada net sell dari tanggal 5 Juli hingga tanggal 7 asing terus melakukan penjualan. Oke, untuk broker transaksi kalau kita lihat ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan CC dan PQ yang akumulasi saham BPKP di harga rata-rata 110 dan 112. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.